Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani Puspitaningrum dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Raden Mas Said Surakarta. NIM 1931210078. Di sini saya akan menjelaskan prosedur penelitian tindakan kelas untuk memenuhi tugas UAS metodologi penelitian tindakan kelas. Dalam prosedur penelitian tindakan kelas ini meliputi dua hal. Yang pertama, pra-penelitian atau refleksi awal. Yang kedua, penelitian tindakan kelas. Kita akan bahas satu persatu dari dua hal tadi. Yang pertama yaitu pra-penelitian atau refleksi awal. Apa sih yang dimaksud dengan pra-penelitian atau refleksi awal itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pra-penelitian merupakan refleksi awal, yakni sebelum penelitian tindakan siklus dilaksanakan. Dalam hal ini terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, menyusun format pengumpulan data objek. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal dan instrumen penilaian atau tes awal. Yang ketiga, mengumpulkan data objektif sekolah dengan menggunakan format pra-penelitian. Yang keempat, melaksanakan penilaian atau tes awal terhadap materi yang sudah dibelajarkan oleh guru. Yang kelima, menganalisis data objektif sekolah dan hasil tes untuk dimanfaatkan dalam perencanaan tindakan serta pembahasan hasil. Itulah tadi penjelasan dari pra-penelitian atau refleksi awal. Yang kedua yaitu penelitian tindakan kelas. Dalam perangkat pembelajaran penelitian tindakan kelas itu terdapat 4 tahapan dalam siklus pertama. Yang pertama yaitu perencanaan tindakan, yang kedua pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Dari 4 hal tadi saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu perencanaan tindakan. Nah, dalam hal ini itu menyusun perangkat pembelajaran yang akan dilaksanakan yang meliputi beberapa komponen. Yang pertama, silabus mata pelajaran. Silabus mata pelajaran ini maksudnya adalah yang akan disikluskan. Yang kedua, program semester untuk menyusun materi ajar yang akan disikluskan. Karena jika penelitian semester ganjil, maka materi ajar atau kompetensi dasarnya harus semester ganjil juga. Yang ketiga yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP pada siklus pertama dan seterusnya meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar atau indikator, nilai-nilai karakter, tujuan pembelajaran, materi ajar, strategi pembelajaran, dan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu lembar bahan ajar atau materi pembelajaran. Nah, dalam hal ini mendeskripsikan secara singkat materi ajar atau materi pembelajaran. Yang kelima yaitu lembar kegiatan siswa atau LKS. LKS tentang topik atau judul misalnya, tujuan kegiatan, alat atau media yang digunakan, langkah-langkah kegiatan atau prosedurnya, metrik pengamatan dan pertanyaan. Yang terakhir adalah media atau alat sumber belajar. Yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan. Dalam pelaksanaan tindakan ini juga memuat beberapa komponen. Yang pertama, mengkondisikan ruang belajar bagi siswa dan kolaborator. Arti dari kolaborator ini adalah kolaborator yang terdiri dari guru dan mahasiswa. Yang kedua, peneliti melaksanakan pembelajaran atau penelitian dengan menggunakan perangkat pembelajaran sesuai skenario pembelajaran dalam RPP melalui tahapan kegiatan awal serta kegiatan inti yaitu seperti kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga, melaksanakan penilaian atau tes siklus pertama. Yang terakhir, kegiatan akhir itu untuk menarik kesimpulan seperti pemberian tugas dan informasi materi pembelajaran lebih lanjut. Yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan. Dalam hal ini juga meliputi beberapa komponennya, yaitu secara simultan pada saat pembelajaran berlangsung, kedua kolaborator tadi melakukan
penilaian atas pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan menggunakan instrumen penilaian pembelajaran di kelas. Yang kedua, kemudian observasi bersama peneliti itu melakukan pengumpulan data dengan motivasi belajar siswa dengan menggunakan angket. Yang terakhir, melakukan observasi keaktifan siswa secara berkelompok. Kemudian yang terakhir, tahapan prosedur penelitian yang terakhir yaitu adalah refleksi. Arti dari refleksi ini adalah merefleksikan hasil evaluasi analisis data penelitian siklus pertama tentang aspek atau indikator seperti penilaian kualitas proses pembelajaran di kelas, motivasi belajar siswa, hasil belajar secara individu dan klasikal. Nah, hasil evaluasi dan diskusi tim kolaborasi tadi dapat direfleksikan dalam bentuk rekomendasi untuk dilanjutkan ke siklus berikutnya setelah RPP diperbaiki agar sesuai dengan rancangan pembelajaran di kelas, seperti indikator materi pembelajarannya, LKS atau instrumen penilaiannya dan sebagainya. Namun perlu diingat ya, dalam pendekatan, model, dan metode pembelajaran itu masih tetap dalam siklus berikutnya. Untuk tahapan siklus kedua itu tetap sama ya, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tahapan keempat tahapan tadi itu tetap sama, namun yang berbeda adalah komponennya perlu diubah, seperti pengumpulan datanya, evaluasinya, atau pelaksanaan programnya perlu diperbaiki lagi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.